Lalu benarkah pertemuan AHY dan Puan nanti akan membuka peluang koalisi atau hanya sekadar gimmick politik saja? Kita bahas bersama politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, politisi Partai Demokrat Johnson Sitindaun, dan bergabung juga dosen ilmu politik dan studi internasional Universitas Paramadina, Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Friska. Selamat malam, Friska. Bang Andreas. Selamat malam, terima kasih sudah hadir dan berdiskusi. Saya mau tanya dulu ke Bung Andreas, jadi saya mau konfirmasi ulang. Ini Mbak Puan yang mengajak Mas AHY bertemu atau seperti apa sebenarnya? Jadi kalau kita lihat ini, Friska, bagaimana dinamika yang berkembang di masyarakat, bahwa ya Mas AHY ini kan memperoleh apresiasi yang baik lah dari publik gitu. Dengan tingkat popularitasnya, terus kemudian beliau juga masuk di dalam nominasi untuk dicalonkan menjadi calon wakil presiden. Saya sendiri secara pribadi saya lihat Mas AHY dengan dengan kalau boleh dibilang keterbatasan pengalaman beliau di dalam pemerintahan ya. Masuk tapi beliau adalah orang yang bekerja keras untuk partainya dan kemudian dengan berbagai macam tantangan, sehingga saya kira apresiasi seperti ini dan direspon oleh Mbak Puan hal yang sangat sangat positif. Meskipun sebelumnya kan Pak Sekjen bilang bahwa nggak akan pernah bekerja sama dengan Demokrat, kok sekarang kebalik begitu, Bung Andreas? Ya itu tadi kan, artinya kita lihat dinamika yang berkembang di masyarakat dengan apresiasi yang diberikan oleh masyarakat dengan apa yang dilakukan oleh Mas AHY sendiri. Kita tahu bahwa kita lihat bahwa perubahan-perubahan itu dan terjadi, dan saya kira respon terhadap hal yang baik itu kan tidak ada salahnya gitu. Bahwa kemudian berdialog dalam kerangka membangun persepsi, mungkin kita bisa bekerja sama atau mempunyai hal-hal yang bisa kita kerjakan secara bersama. Paling tidak ada kesamaan persepsi, bukan hal yang buruk untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Oke, Bung Johnson, kalau Demokrat lihatnya gimana? Bahkan tadi ya Mas Sekjen bilang dengan kerendahan hati menawarkan Demokrat dalam hal ini suatu kerjasama. Bagaimana Demokrat melihatnya, terbukakah dengan ini? Begini, pertama, jangankan publik ya, kita saja surprise ini, apalagi rakyat Indonesia begitulah. Karena selama ini kan dalam persepsi publik, hubungan Demokrat dengan PDIP ini kan dalam tanda kutip ya, dipandang kurang hangat, agak dingin dan lain-lain begitulah. Dan memang hampir 20 tahun ini juga, Friska, posisi Partai Demokrat dan PDIP ini kan selalu berada dalam kutub yang berbeda. Namun di sisi yang lain ya, mungkin inilah dua parpol yang paling konsisten dan paling sukses dalam sejarah partai politik di Indonesia pasca reformasi. Dua partai ini sama-sama pernah melahirkan presiden, sama-sama pernah menang pemilu dan lain-lain begitu. Dan jika di luar pemerintahan, dua-duanya sama-sama konsisten. Namun ya, dengan adanya rencana pertemuan ini, minimal kelihatannya ini esnya sekarang ini sedikit mencair lah. Itu soal kemudian cairannya sampai mana ya, mencairnya sampai mana nanti kita lihat. Itu nanti kita lihat. Yang kedua ya, kami Partai Demokrat selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan partai politik manapun, termasuk PDIP. Untuk itu maka kami menghormati betul, ya menghargai betul ajakan komunikasi yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Mas Hasto. Fresh from the oven begitu untuk Kompas malam hari ini ya. Malam ini tadi saya dapat info dari Sekjen kami Bang Tengku Rifki Harsha. Malam ini akan ada pertemuan antara Mas Hasto dengan Sekjen Partai Demokrat Bang Tengku Rifki Harsha begitu dia. Nah, inilah bukti kalau komunikasi ini bahas apa tepatnya nanti untuk pertemuan ini? Bertemu khusus untuk pertemuan ini. Kalau soal bahas apanya ya nanti pasca pertemuan kita sampaikan lagi ke publik kan begitu. Namun ya Partai Demokrat menyambut baik rencana silaturahmi Mbak Puan dengan Mas AHY. Itu dia. Jadi pasti pertemuan antar dua sekjen nanti mengarah ke sana begitulah. Dan harus kita dukung pertemuan ini.
Ya, Karena ini kan dua pemimpin muda nih, ke depan juga kan akan mereka yang akan memimpin kita begitu. oke. Dan yang dibahas itu jangan melulu dipikirkan soal pilpres saja, walaupun sekarang ini memang hari-harinya ini orang bahas pilpres. Momentumnya ke begitu. sana memang kan? Persis, Waktunya. karena ada juga hal lain yang bisa dibahas soal menatap Misalnya? Indonesia yang lebih baik ke depan, Oke. soal bagaimana pemilu kita besok itu berjalan dengan riang gembira, ya. Kalau para aktornya begini akur, publik di luar sana juga kan senang nih. Ya. Oh, berarti pemilu besok ini tenang ini, adem ini, visi dan misi lah yang kemudian ya akan memenuhi Oke. ruang publik kita yang Oke. akan didengar oleh rakyat Indonesia Ya, begitu. dan tadi fresh from the oven pertama kalinya didengarkan di Kompas TV di Sapa Indonesia Malam bahwa Sekjen Demokrat dan Sekjen PDIP ketemu malam ini. Mas Umam, yang dibaca apa jadi cair hubungannya nampaknya antara PDIP dengan Demokrat, bahkan Bang Jansen tadi sampai kaget begitu, Demokratnya kaget kok bisa ya begitu. Kekagetan dari Bang Jansen itu saya pikir akan menjadi sebuah kabar gembira juga bagi masyarakat politik dan juga demokrasi di Indonesia, Mbak Friska. Karena bagaimanapun juga pertemuan dari Mbak Puan dan juga Mas Ahaye bisa jadi kemudian menjadi milestone bagi hadirnya rekonsiliasi politik yang akan sangat produktif bagi demokrasi di Indonesia ke depan. Dan di saat yang sama memang ada kalkulasi yang sifatnya praktis maupun strategis. Dalam konteks praktis, tentu ini akan menjadi sebuah momentum bagi terciptanya satu pola di dalam konteks koalisi ke depan, apa yang kemudian akan ditentukan barangkali memang bisa kemudian memiliki implikasi terhadap internal di koalisi perubahan itu sendiri, maupun di dalam konteks strategi besar yang akan dihadirkan oleh PDIP Perjuangan. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini memang agak unik dan juga cukup menarik karena bagaimanapun juga kalau pemimpin muda itu karakternya memang jauh lebih cair, lebih gesit. Ya. Ibaratnya kalau misal dalam konteks matra laut itu ada kapal fregat yang mudah untuk bermanuver. Tetapi kalau kapal induk itu diajak berbelok saja itu susah sekali. Nah, oleh karena itu ini yang situasi yang kemudian kita bisa melihat bagaimana kemudian para politisi muda yang direpresentasikan oleh Mas Ahaye, Mbak Puan mampu memecah kebuntuan itu. Nah, oleh karena itu di dalam konteks hal praktis ini barangkali kemudian bisa juga memiliki implikasi dalam konteks yang sifatnya strategis. Saya sangat percaya kalau misal kemudian 3 pasang capres-cawapres di Pilpres 2024 mendatang, maka kemudian besar kemungkinan akan 2 putaran. Ketika masuk di 2 putaran, kalau misal kita melihat referensi dari basis survei yang ada, maka kemudian yang tertinggi per hari ini memang masih Ganjar dan juga Prabowo. Meskipun di saat yang sama konfigurasi itu masih akan mengalami up and down dinamis. Karena bagaimanapun juga Anies juga sempat membypass elektabilitas Prabowo. Tetapi kalau misal kemudian komunikasi ini bisa dilakukan oleh PDIP ke semua elemen, maka pilihan yang akan hadir di Pilpres 2024 mendatang, terutama di putaran kedua, akan jauh lebih terbuka. Artinya, betul, ini adalah sebuah komunikasi politik untuk melakukan investasi politik menjelang mengantisipasi hadirnya pertempuran sengit di putaran kedua, tetapi pada saat yang sama ini juga menunjukkan bahwa ternyata PDIP mereconsider kembali bahwa di antara partai-partai di koalisi perubahan ternyata Demokrat memang yang paling visible, paling memungkinkan untuk diajak berkomunikasi, mengingat ada gap komunikasi yang cukup serius antara PDIP dengan Nasdem per hari ini, dan juga gap ideologis yang sangat fundamental antara PDIP dengan PKS itu sendiri. Nah, demikian kalau Bang Jansen melihatnya sekarang gimana nasib koalisi perubahan untuk persatuan dengan adanya pertemuan ini? Bang Jansen, ini udah dikomunikasikan atau belum rencana pertemuan dengan Mbak Puan ini bersama dengan Nasdem dan PKS? Persis, ini juga penting untuk saya jawab ke publik begitu ya. Posisi Demokrat per hari ini, kita masih konsisten dalam koalisi perubahan. Karena kita ini pendiri koalisi perubahan kan. Kita owner dari koalisi perubahan. Dan dalam banyak kesempatan juga Ketua Umum kami Mas Ahaye secara terang benderang, imperatif dan tegas menyampaikan ke publik, kami tidak akan pernah menyerah untuk membawa koalisi perubahan ini berlayar begitu dan mendukung Mas Anies Baswedan menjadi calon presiden. Jadi kita konsisten di situ, dan dalam piagam koalisi perubahan yang ditandatangani oleh 3 partai juga tidak ada ketentuan yang melarang masing-masing partai itu untuk berkomunikasi dengan partai politik yang lain. Orang 3 partai ini sudah komit kok itu dalam koalisi perubahan. Itu makanya pertemuan Mbak Puan dan Mas Ahaye ya
di waktu yang nanti akan ditentukan tuh, saya katakan di awal tadi, jangan dimaknai melulu hanya bahas soal pilpres, tetapi jauh lebih besar lagi ini soal permasalahan bangsa begitulah, demi terwujudnya Indonesia yang bersatu, maju, demokratis. Belum lagi begitu, walaupun kami ini sering dalam dua kutub yang berbeda, tapi dalam isu-isu tertentu kami sama. Contoh misalnya soal penundaan pemilu kemarin, perpanjangan masa jabatan presiden. Demokrat dan PDIP ini adalah dua partai yang paling terdepan menolak itu. Jadi nilai-nilai sama, itu dia. Baik. Soal surprise lanjutannya nanti kita tunggu. Tunggu dulu ya. Surprise lanjutannya nanti setelah pertemuannya. Tapi Bung Andreas, apakah langkah PDIP ini mengumpulkan koalisi seakan besar begitu merapat ke PDIP? Apakah ini menyikapi juga elektabilitas Pak Prabowo kemarin yang naik menyusul Pak Ganjar atau seperti apa? Jadi itu tadi saya sepakat dengan teman-teman tadi, Mas Umam, terus kemudian dengan Bung Jansen tadi, bahwa tidak hanya sekedar hal praktis yang berkaitan dengan pilpres, tapi ada skema-skema besar yang juga yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ini yang dibicarakan di situ. Ya, kalau saya sendiri sebenarnya tadi kebetulan ada wartawan yang menanyakan ke saya, ya selama ini PDI Perjuangan dan Demokrat, Partai Demokrat ini hubungannya dingin gitu. Saya ingin itu tidak berarti tidak punya hubungan gitu. Nah, kita tahu gitu, misalnya tahun 2009 ketika almarhum Pak Taufik Kimas itu diusulkan menjadi calon ketua MPR. Demokrat adalah salah satu partai yang mendukung penuh untuk Pak Taufik Kimas secara aklamasi gitu. Dan itu dalam kerangka bagaimana mengangkat kembali fungsi-fungsi strategis dari MPR, dan itu dilakukan oleh Taufik Kimas sehingga kemudian kita tahu bisa sosialisasi tentang. Bung Andreas, jadi disimpulkan dingin ini bukan berarti tidak ada hubungan, dan berikutnya kita tunggu surprise-nya apa setelah pertemuan antara Mbak Puan dan Mas Ahaye ini ya. Dan malam ini juga termasuk antara Sekjen PDIP dengan Sekjen Demokrat. Kita tunggu apa kejutannya dan dinamika yang terjadi pasca ini. Terima kasih Bung Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan. Terima kasih Bung Jansen Sitindaun, politisi Partai Demokrat. Sama-sama Priska. Terima kasih juga. Pak Andreas, terima kasih. Dan Dr. Umam. Universitas Pasadena, Ahmad Hoirul Umam. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Bapak-bapak. Selamat malam, sehat selalu. Berikutnya saudara, pemerintah